Dalam hitungan 1-3, kalian harus klik tombol like, comment, and subscribe. Dan saya akan opening. 3, 2, 1. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the band, legacies. Hai teman, saya akan memperkenalkan rekan satu kelompok saya. Yang pertama ada Rifki, Sukoco, Dinda, Ica, Leova, Tike, Geraldine, dan Chania. Dan langsung saja kita mulai. Cekidot. Dampak pencemaran udara bagi kesehatan masyarakat. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan bagi kesehatan tubuh. Pencemaran udara biasanya terjadi di kota-kota besar dan juga di daerah padat industri yang menghasilkan gas-gas mengandung zat di atas batas kewajaran. Pencemaran udara adalah berupa gas-gas beracun atau hampir 90% dan partikel-partikel zat padat. Jenis-jenis pencemaran udara. Yang pertama ada karbon monoksida dan rumus ilmiahnya adalah CO. Karbon monoksida atau CO hasil pembakaran tidak sempurna bahan-bahan karbon. Pembakaran gas alam atau minyak bumi bisa menghasilkan sampai 5% CO. Nilai ambang batas CO adalah 100 BDS. Yang kedua ada nitrogen oksida atau rumus ilmiahnya adalah NOx. Merupakan hasil reaksi antara nitrogen dan oksigen yang menghasilkan N2O, NO, NO2, NO2 berupa gas tidak berwarna, tidak bereaksi dengan ozon, oksigen, dan hidrokarbon yang ada di udara. Yang ketiga adalah sulfur oxide atau rumus ilmiahnya adalah SOX. Gas jernih tidak berwarna, baunya menyengat sekali dan amat membahayakan bagi manusia. Keempat ada hidrokarbon atau HC, bahan pencemar udara yang dapat berbentuk gas, cairan maupun padatan. Dan yang terakhir adalah partikulat matter atau rumus ilmiahnya adalah PM. Partikel-partikel ini tinggal di udara untuk beberapa hari dan dapat masuk ke dalam ruangan, juga dapat melayang ribuan kilometer dari tempat asalnya. Ukurannya mulai dari 0,1 sampai 10 mikron. Beberapa sumber pencemaran udara itu yang pertama adalah letusan gunung, serbuk tepung sari, spora yang terbawa angin, kebakaran hutan, dan yang terakhir adalah debu akibat erosi dan lain-lain. Selanjutnya ada sumber pencemaran udara dari aktivitas manusia. Yang pertama ada sumber titik atau point source. Yang kedua sumber kawasan atau area source. Yang ketiga ada sumber garis atau line source. Adapun sumber titik adalah sumber pencemar yang berasal dari sumber stasioner dan dapat diidentifikasi keberadaannya. Kedua, sumber kawasan adalah sumber pencemaran yang berasal dari beberapa sumber titik yang berdekatan atau berasal dari sumber yang bergerak. Dan yang ketiga, sumber garis adalah sumber yang berasal dari emisi yang berbentuk garis, misalnya seperti gas buang dari mobil atau sepeda motor ketika bergerak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara: A. Konsentrasi, B. Waktu paparan, C. Sensitivitas, D. Faktor meteorologi, kelembapan, temperatur, dan tekanan. Adapun yang terakhir, interaksi antar pencemar. Yang selanjutnya adalah penyakit akibat pencemaran udara. Infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi di saluran pernafasan yang menimbulkan gejala batuk, pilek, disertai dengan demam. Dan yang kedua ada asma atau asmatik bronchil. Pernapasan yang ditandai dengan peradangan dan penyempitan saluran nafas yang menimbulkan sesak atau sulit bernafas. Dan adapun yang ketiga, paru-paru basah atau pneumonia. Penyakit akibat infeksi yang memicu inflamasi pada kantong-kantong udara atau pada alveolus di salah satu bagian paru-paru atau bahkan kedua-duanya. Yang keempat ada bronkopneumonia. Bronkopneumonia ditandai dengan peradangan yang menyerang saluran udara. Dan yang terakhir, serangan jantung. Terdiri dari polutan berbahaya, dapat menyebabkan
sklerosis, suatu kondisi kardiovaskular. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, waktunya closing. Like, subscribe, and lonceng.